Waalaikumsalam, silakan masuk. Ya. Oke, monggo silakan duduk dulu. Baik Pak. Baik, kalau boleh tahu namanya siapa? Saya Fadil dari kelas B saya Pak. Oh, Mas Fadil. Baik, nama panjangnya? Si Fadil. Oh, Rizky Fadil. Mas yang menghubungi Bapak kemarin. Ya Pak, saya tadi yang menghubungi Bapak pas agak sorean dikit itu. Oh iya. Gimana Mas kabarnya? Baik Pak, tadi saya tuh habis mengikuti pelajaran dan saya bisa memahami dari hal yang diajarkan dari dosen tersebut. Oh, jadi Mas Fadil hari ini habis kelas mungkin ya? Ya, habis kelas saya. Sebelumnya apakah sudah sarapan Mas Fadil? Kalau datang ke sini? Sarapan sudah jelas Pak, sarapan roti. Tapi aman ya? Aman Pak, saya aman. Baik, apakah habis ini ada kesibukan? Habis ini saya ada pelajaran PKN saya Pak. Oh, Mata PPKN. kuliah umum. Jam berapa kalau boleh tahu? Jam ke-5. Oh, jam 5, berarti jam 1 ya? Ya, jam 1. Baik, jadi waktunya juga terbatas ini ya? Ya, waktunya Ya nggak apa-apa. Dengan waktu yang terbatas ini kita maksimalkan ya proses konseling ini. Sebelumnya apakah kalau boleh tahu apakah sudah pernah mengikuti konseling? Sudah pernah sekali saya Pak. Oh, sudah pernah sekali. Berarti apakah saya jelaskan ulang bagaimana konseling itu? Oh ya, berarti saya jelaskan ulang aja wis ya. Iya Pak. Jadi di sini tuh Mas Fadil itu sedang melakukan sebuah proses konseling, di mana saya akan berperan sebagai konselor yang akan membantu Mas Fadil dalam mengatasi permasalahan yang sedang Mas Fadil alami. Dalam proses konseling ini, Mas Fadil nanti diminta untuk bercerita tentang permasalahan yang sedang Mas Fadil alami, dan nanti saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan, mohon dijawab sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan yang sedang dialami oleh Mas Fadil. Untuk konseling ini Mas Fadil nggak usah merasa ragu atau merasa bingung nanti bagaimana permasalahan yang Mas Fadil sampaikan ini akan saya jaga kerahasiaannya. Apakah Mas Fadil sudah siap? Siap Pak. Oke, baik. Kalau sudah siap, oh iya mohon maaf, kira-kira waktunya mungkin 20 sampai 30 menit ya mungkin, atau 40 menitan mungkin. Ya sekitaran segitu, dikarenakan Mas Fadil nanti juga ada kelas di jam 1. Saya juga ada keperluan yang tidak bisa saya tinggal. Karena itu dengan waktu yang singkat-singkat itu saya mohon untuk kita bekerja sama dengan baik. Baik. Apakah Mas Fadil sudah siap? Sudah Pak. Oke. Saya akan mulai proses konseling ini. Yang pertama, silahkan Mas Fadil untuk menceritakan apa yang menjadi permasalahan Mas Fadil saat ini. Begini Pak, saya tuh sekarang tuh di kelas tuh memiliki seperti masalah tuh merasa canggung gitu Pak ketika saya seperti melakukan komunikasi dengan teman perempuan saya di kelas gitu. Baik. Kira-kira apa yang menyebabkan Mas Fadil itu merasa canggung atau tidak dapat berkomunikasi dengan lawan jenis ya Mas? Itu karena saya tuh bisa dibilang tuh karena di kelas saya tuh kebanyakan tuh yang di kelas tuh yang perempuan, yang laki-laki itu cuma sedikit itu. Kalau dibilang tuh yang laki-laki itu di bawah 5, tapi yang perempuan di atas 30. Jadi di kelas Mas Fadil itu perempuannya
lebih banyak, sekitar berapa? 30-an? 30 lebih Pak. 30 lebih, sedangkan lakinya cuma Di bawah 5. di bawah 5. Baik, mungkin apa pengalaman Mas Fadil, mengapa kok Mas Fadil ini merasa sulit untuk berkomunikasi atau merasa canggung dengan teman perempuan ya, atau lawan jenis ya? Karena teman di kelas saya ini dibilang tuh banyak ya, juga kebanyakan tuh temannya tuh lebih aktif gitu Pak, lebih sering berbicara, sering ngomong, sering bergerak gitu. Sedangkan saya tuh ya juga ya bukan nggak aktif ya, bukan nggak pendiam ya, biasa saja gitu. Mungkin apakah sudah menjadi sebuah Mas Fadil, apakah memang tidak terbiasa atau berinteraksi dengan teman yang lawan jenis, atau memang baru di perkuliahan ini saja merasa sulit, atau sebelumnya sudah pernah mencoba berinteraksi dengan teman pada saat di tempat sebelumnya di sekolah Mas Fadil dulu? Kalau bisa dibilang lebih ke sekarang sih Pak. Kalau di lingkungan perkuliahan Ya masih sekarang baru merasakan gitu. Kalau boleh tahu mengapa kok baru merasakannya sekarang? Mungkin kayak begini Pak, karena sebelumnya di sekolah saya ya, sekolah madrasah ya, itu jumlahnya tuh kayak seimbang gitu Pak ya, yang laki-laki sama perempuan. Terus yang perempuan tuh juga ya aktif, tapi ya gak terlalu aktif ya, bisa dibilang pendiam lah, tapi masih ramah gitu. Dan saya sebelumnya juga lebih banyak komunikasi dengan teman laki-laki saya. Baik, dari yang saya tangkap ini, apakah Mas Fadil ini pernah mencoba di lingkungan perkuliahan itu berinteraksi dengan teman perempuan atau teman yang lawan jenis? Apakah Mas Fadil sudah pernah mencoba mungkin berinteraksi kecil-kecilan? Seperti lebih ke menyapa saat ini. Baik. Oke, dari segala permasalahan yang sedang Mas Fadil alami, saya sudah mendapatkan mungkin kurang lebih gambaran dari permasalahan yang Mas Fadil alami. Jadi Mas Fadil ini merasa sulit berkomunikasi ya Mas ya? Sulit berkomunikasi, merasa canggung terhadap teman perempuan atau teman lawan jenis ya. Karena Mas Fadil ini biasanya hanya berinteraksi dengan teman yang laki-laki saja. Terlebih lagi Mas Fadil ini dari latar belakangnya juga sekolah di madrasah ya. Di madrasah temannya laki sama perempuannya seimbang, nggak kayak di perkuliahan yang cenderung banyak perempuannya daripada laki-lakinya. Apakah seperti itu? Apakah ada lagi Mas Fadil yang ingin disampaikan? Seperti itu Pak. Oke. Apa yang kira-kira Mas Fadil alami di madrasah, dan perbedaannya misalnya kayak bagaimana sih perbedaannya teman perempuan Mas Fadil kan tetap di madrasah itu juga ada teman perempuannya kan Mas? Iya. Ya, di perkuliahan kan juga ada, hasilnya kan ya sama-sama aja. Kira-kira apakah ada perbedaan yang Mas Fadil alami apa dari teman di madrasah dan teman di perkuliahan itu, kira-kira apakah ada perbedaan?
sebelumnya tuh di madrasah itu kalau saya melakukan komunikasi itu bisa ke laki-laki juga bisa ke perempuan, bisa ke laki-laki juga bisa ke lawan jenis, tapi saya lebih banyak ke laki-laki karena yang perempuan itu juga orang yang lawan jenis itu juga cenderung pendiam juga, tapi juga nggak pendiam banget gitu. Tapi kalau di perkuliahan ini saya juga kalau setiap melakukan kegiatan juga yaitu kegiatan ya berkomunikasi dengan perempuan, karena ya perempuannya ya banyak itu. Setiap berkomunikasi dengan perempuan. Baik, sekarang saya ingin bertanya, bagaimana Mas Fadil ini memandang teman yang lawan jenis? Saya lihat tuh seperti orangnya itu lebih ke hura-hura gitu Pak ya, yang saya rasakan tuh. Kalau saya kan, bagi saya tuh kalau beli-beli itu nggak selalu beli itu, kalau yang perempuan tuh selalu beli gitu. Seperti kayak saya tuh kalau makan tuh, kalau sarapan tuh beli pecel itu kan sekitar 5.000 apa 6.000 kan sudah dapat selauknya gitu ya. Kalau perempuan tuh malah makanya tuh kayak salad gitu ya, seneng organik, tapi yang perempuan seneng salad. Kalau Mas Fadil pecel gitu, cuman yang perempuan itu salad. iya, jadi ya terkesan kalau saya lihat ya kayak menghayal itu. Apa yang membuat Mas Fadil itu merasa terhalangi dari hal tersebut kira-kira? Karena memiliki beda kebiasaan gitu. Kalau perempuan kebiasaannya seperti ini, kalau laki-laki seperti itu. Tapi karena di sini kuliah itu lebih sering bertemu dengan yang lawan jenis ya, dengan yang laki-laki, jadi kayak lebih terasa gitu dibandingkan dulu saat masih sekolah. Apakah dari perbedaan itu membuat Mas Fadil ini merasa terbebani atau merasa canggung atau seperti apa? Sebenarnya ya saat saya baru masuk itu sebenarnya ya saya kira biasa saja, tapi kok setelah lihat banyakan yang perempuan gitu ya, yang dari yang harusnya biasa kok jadi kok malah begini gitu. Baik, apakah yang Mas Fadil inginkan ini, mungkin Mas Fadil ini menginginkan semua orang itu menjadi sama, Mas? Ya saya rasa tidak Pak, tapi sayangnya saya itu belum siap gitu menerima perbedaan. Jadi Mas Fadil ini belum siap untuk menerima perbedaan. Iya Pak. Ya, gini Mas, saya ingin memberikan suatu penjelasan mungkin agar Mas Fadil ini memiliki sebuah keyakinan baru, di mana Mas Fadil ini akan membuang keyakinan Mas Fadil yang lama yang berpendapat bahwa Mas Fadil ini berbeda atau merasa mungkin berbeda sendiri gitu. Jadi Mas Fadil ini merasa canggung atau dan sebagainya. Jadi gini Mas, namanya orang berteman itu pasti ada sebuah perbedaan. Setiap manusia itu unik Mas. Walaupun Mas Fadil dengan cara berjalannya mungkin cara
Mas Fadil untuk berjalan, cara Mas Fadil untuk mengungkapkan sesuatu itu pasti berbeda dengan teman laki-laki. Apalagi dengan teman perempuan pasti lebih beda lagi, Mas. Contoh, saya berikan contoh, misalnya Mas Fadil memiliki uang 100.000. Kalau misalnya Mas Fadil kan laki dan misalnya dibandingkan dengan teman Mas Fadil yang perempuan juga memiliki uang yang sama sejumlah 100.000. Kira-kira kalau misalnya laki-laki kan pasti milihnya kan mungkin dibuat untuk ganti oli, beli bensin, untuk beli kopi dan makanan, mungkin seperti itu. Tapi kalau perempuan kan lebih memilih untuk dibuat mungkin belanja-belanja hal-hal yang ya mungkin perempuan itu kalau sepeda motornya mungkin nggak ganti oli, cuma beli bensin aja, terus belum mungkin beli alat-alat mungkin untuk kecantikan atau sebagainya. Mungkin makannya juga Mas Fadil beli pecel seperti tadi, sedangkan teman Mas Fadil itu malah membeli salad seperti itu. Jadi kita itu tidak bisa untuk harus semua itu sama, karena ya namanya berteman itu pasti ada perbedaan, dan perbedaan itulah yang malah menjadikan berteman itu seru, Mas Fadil sebenarnya. Apakah Mas Fadil sudah mendapatkan sebuah keyakinan baru yang seperti apa? Silahkan Mas Fadil ungkapkan dulu. Baik Pak, mungkin saya itu belum karena mungkin saya itu perlu melakukan adaptasi lagi ya, karena saya masih melihat lingkungan kecil dulu, belum melihat lingkungan yang luas seperti apa, dunia luar seperti apa. Karena yang saya lihat dulu masih pengalaman sekolah ya, belum pengalaman dunia luar. Nah, jadi saya bisa mengerti dari perkataan Bapak juga ya, semua orang memiliki perbedaan, bahkan sesama laki-laki pun juga ada perbedaan. Jadi saya adaptasi agar bisa menerima perbedaan dari yang sebelumnya tidak siap menjadi siap. Baik, dikarenakan Mas Fadil mungkin sudah mendapatkan suatu pandangan atau keyakinan baru, oleh karena itu saya tidak berhenti dari itu. Mungkin saya akan memberikan Mas Fadil ini sebuah penugasan. Apakah Mas Fadil sanggup? Bisa Pak, bisa. Ya, tujuan, ya mohon maaf Mas, tujuan dari penugasan ini sebenarnya tidak untuk memberatkan Mas Fadil, kan, tetapi untuk membantu Mas Fadil agar bisa berubah. Jadi Mas Fadil ini akan nanti saya tugaskan untuk mencari teman satu. Kan selama ini kan Mas Fadil hanya mungkin berinteraksi seperti saling menyapa saja, atau cuma berinteraksi kecil aja ya Mas. Tapi kalau ini saya akan berikan Mas Fadil tugas, yaitu Mas Fadil tidak hanya untuk menyapa, tidak hanya untuk berinteraksi seperti biasa, namun Mas Fadil niatkan untuk mencari teman yang lawan jenis. Saya berikan tugas satu saja, mungkin apakah terlalu berat bagi Mas Fadil? Saya coba dulu Pak, karena itu hal yang belum saya lakukan, jadi saya ingin mengetahui kalau bisa melakukan hal tersebut apa ada perbedaan dari dalam diri saya. Ya, awalnya itu mungkin akan terasa sangat berat, cuman nanti apabila mungkin Mas Fadil sudah terbiasa, nanti akhirnya Mas Fadil ini mungkin tidak akan kesulitan ya untuk mencari teman. Pasti karena namanya kita berkuliah, pasti kita tidak bisa membedakan antara teman laki atau perempuan. Pasti nanti suatu saat kita mungkin akan membutuhkan bantuan teman. Mas Fadil. Baik, ya tadi itu kesimpulan dari saya. Dikarenakan waktu sudah menunjukkan jam 1, mungkin
saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dikarenakan saya mungkin kurang belum banyak membantu Mas Fadil. Namun tugas tadi nanti Mas Fadil laksanakan. Saya tunggu di konseling berikutnya. Saya tunggu perubahan yang Mas Fadil alami, nanti kita sharing-sharing lagi bersama. Pokoknya terima kasih Mas Fadil telah datang ke ruang konseling ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Saya tunggu perubahannya minggu depan Mas Fadil. Baik Pak. Monggo silakan.